konseling tentang imunisasi TT pada calon pengantin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silahkan masuk. Ibu. Silahkan duduk Mbak, Mas. Sebentar, saya tutup pintunya terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Renita, bidan yang bertugas di klinik ini. Mohon maaf dengan Mbak siapa? Mbak Mila, Bu. Mbak Mila. Usianya berapa Mbak Mila? 22 tahun. 22 tahun. Alamatnya di mana Mbak? Desa Bantar Kulon. Mohon maaf dengan Mas siapa? Saya Mas Heru, Heru, usianya berapa Mas Heru? 23 tahun, Bu. 23 tahun. Oke. Alamatnya? Alamat Bantar Kulon. Bantar Kulon, Oke. Samin nggih. Sami, nggih. Mohon maaf Mbak Mila dan Mas Heru dengan datangnya ke sini, apakah ada yang bisa saya bantu atau ada yang dikeluhkan? Ada, Bu. Oke. Ini calon pengantin saya. Oh iya, Bu, ini kan saya mau menikah. Nah, dari pihak KUA-nya itu menyuruh untuk suntik imunisasi TT. Lah, itu apa sih, Bu, imunisasi TT itu? Oh ya, baik Mbak. Mbak Mila dan Mas Heru mau menikah kapan? Insya Allah bulan depan, Bu. Oh, bulan depan. Oke. Jadi kurang jelas tentang imunisasi TT nggih. Oke. Baik, kalau seperti itu saya di sini akan menjelaskan tentang imunisasi TT itu apa, nanti manfaat, kemudian dosisnya, efek samping, biar nanti Mbak Mila kalau mau disuntik itu sudah paham nggih Mbak nggih. Oke, Gimana baik. Mas, apakah bersedia? Bersedia, banget, Bu. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, Mila ketahui atau Mas Heru ketahui tentang imunisasi TT itu apa yang diketahui saja? Saya belum tahu, Bu, apa itu imunisasi TT itu. Oh ya, Mbak Mila juga sama. Iya, sama. Oh, Belum sama. tahu. Baik, nah imunisasi TT biar lebih jelas nanti saya akan menjelaskan menggunakan lembar balik ini ya. Dan ini saya juga punya leaflet, nanti bisa dibaca-baca, monggo. Pertama tentang pengertian imunisasi TT. Nah, imunisasi TT merupakan jenis imunisasi yang bertujuan untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tetanus. Nah, penyakit tetanus sendiri itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh racun Clostridium tetani atau bakteri yang biasanya itu masuk melalui luka yang terbuka. Misalnya itu ketusuk paku yang sudah berkarat ya. Nah, itu virusnya melalui luka itu kemudian dapat menyebabkan kejang otot yang parah atau bisa menyebabkan kematian. Nah, ini sangat berbahaya ya, Mbak ya. Penyakit tetanus ini makanya harus dicegah dengan apa tadi? Imunisasi TT. Ya, betul sekali. Lah, itu manfaat dari suntik imunisasi TT itu apa aja, Ibu? Oh ya, manfaatnya di sini ya Mbak ya. Manfaat yang pertama ini mencegah infeksi tetanus. Nah, imunisasi TT ini merangsang tubuh untuk membentuk antibodi terhadap toksin atau racun tetanus. Sehingga saat seseorang mengalami luka yang memungkinkan bakteri tadi atau Clostridium tetani masuk, tubuh itu sudah siap melawan racun tersebut nggih. Jadi yang diharapkan itu tidak akan terjadi penyakit yang lebih serius tadi seperti kejang otot atau bahkan yang dapat menyebabkan kematian. Kemudian ada juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Berarti dengan memberikan imunisasi tadi, berarti tubuh itu akan membentuk antibodi. Jadi kan daya tahan tubuh akan bertambah. Kemudian memberikan perlindungan ibu dan bayi dari tetanus neonatorum. Tetanus neonatorum itu berarti penyakit TT pada bayi yang baru lahir. Nah, pada ibu hamil, imunisasi TT ini diberikan untuk mencegah tetanus pada saat persalinan
dan melindungi bayi dari tetanus yang sangat mematikan, karena bayi kan masih sangat rentan ya. Apabila kena infeksi ini maka akan bahaya sekali, bisa menimbulkan kematian. Nah, antibodi dari ibu ini akan disalurkan ke bayi melalui ari-ari, Mbak. Oke, kalau hamil itu kan ada ari-arinya. Nah, nanti ibunya sudah diberi imunisasi TT, nanti akan disalurkan ke bayinya melalui ari-ari tadi untuk memberi perlindungan kepada bayi selama beberapa bulan pertama setelah lahir. Oleh karena itu, TT menjadi program dari kesehatan ibu dan anak, karena tadi bisa melindungi bayinya. Kemudian perlindungan bagi calon pengantin kayak Mbak Mila dan Mas Heru ini ya, yang akan menikah nanti juga harus sudah mempunyai kekebalan ini. Kemudian juga bisa mendukung cakupan imunisasi nasional dan mencegah penyakit KLB atau kejadian luar biasa terhadap penyakit tetanus. Itu manfaatnya ya Mbak ya. Kemudian ada juga indikasi dan kontraindikasi. Indikasi itu orang yang bisa mendapatkan imunisasi TT, dan ada juga yang tidak boleh menerima imunisasi TT ini Mbak. Jadi tidak semua boleh diberikan nggih. Nah, ini untuk yang boleh diberikan. Ini ibu hamil. Ibu hamil nggih boleh, kemudian anak-anak dan remaja, biasanya pada anak sekolah itu juga dikasihkan imunisasi TT. Ada juga pada orang yang terjadi luka, misalnya seperti tadi, orang yang kena atau ketusuk jarum yang sudah berkarak padi. Nah, ini diberikan imunisasi ini, imunisasi TT. Kemudian petugas kesehatan harus mempunyai perlindungan dari penyakit tetanus. Nah, ada juga Mbak yang tidak boleh dilakukan imunisasi. Kira-kira siapa Mbak yang tidak boleh itu? Mungkin itu ya Bu, kayak orang sakit mungkin tidak boleh. Oh iya, bagus sekali Mbak Mila ya. Berarti yang tidak boleh diberikan orang pada saat sedang demam atau suhunya itu tinggi ya. Berarti itu harus ditunda, nanti setelah sehat atau sudah normal baru bisa diberikan imunisasi TT. Kemudian orang yang mempunyai alergi, misalnya pada riwayat sebelumnya Mbak Mila atau Mas Heru kok waktu SD diberikan imunisasi, nah kok terjadi alergi, berarti itu tidak boleh dilakukan imunisasi lagi. Bu, mau tanya, apakah ada efek samping dari imunisasi TT itu? Oh iya, pertanyaan yang sangat bagus. Untuk imunisasi yang jelas itu ada efek sampingnya. Ada efek samping yang ringan dan juga ada efek samping yang berat. Yang termasuk efek samping yang ringan ini ya, misalnya nyeri pada bekas suntikan, kemudian warnanya kemerahan pada lokasi suntikan tadi, kemudian juga biasanya agak bengkak, kemudian demam ringan dan kelelahan. Ada juga yang sakit kepala dan nyeri otot yang ringan, ada yang sampai menggigil, kemudian mual dan muntah. Nah, ini efek samping ringan yang mungkin terjadi. Kalau yang berat itu biasanya sampai sesak nafas, tapi ini jarang terjadi. Lah, apabila nanti setelah imunisasi kok terjadi efek samping tersebut, segera menghubungi tenaga kesehatan aja, nanti akan diberi obat misalnya anti nyeri atau yang lainnya ya. Kemudian dosisnya ini akan diberikan 0,5 atau setengah mili ya. Nanti disuntikkan, yang disuntik nanti Mbak Milanya, bukan Mas Heru nggih. Nanti yang disuntik biasanya pada lengan kiri Mbak Mila nggih. Lengan kiri, dan juga nanti penyuntikannya juga menggunakan teknik yang steril Mbak, pakai sarung tangan, kemudian sininya bersihkan terlebih dahulu biar bebas dari kuman dan yang lainnya ya Mbak ya, untuk menjaga kesterilan tindakan imunisasi. Lah, kemudian untuk jadwal pemberiannya itu ini saya punya jadwal Mbak untuk pemberian imunisasi TT. Berarti ada sampai 5 dosis.
nanti kalau diikuti sesuai jadwal sampai 5 dosis akan mendapatkan perlindungan seumur hidup. Tidak perlu kalau hamil imunisasi lagi, hamil imunisasi lagi seperti itu nggih. Nah, di sini saya jelaskan dari TT yang pertama. Untuk TT yang pertama ini berarti dilakukan penyuntikan awal, misalnya pada saat Mbak Mila nanti imunisasi calon pengantin. Nah, untuk imunisasi yang kedua berarti nanti 1 bulan setelah imunisasi yang pertama, Mbak. Kalau nanti sudah imunisasi yang kedua berarti Mbak Mila sudah mempunyai kekebalan terhadap tetanus itu selama 3 tahun. Ya. Nah, setelah itu nanti ada jadwal TT ketiga. Jadwalnya itu 6 bulan setelah TT yang kedua. Nah, ini kalau sudah TT3 mempunyai perlindungan selama 5 tahun. Iya, betul sekali. Kemudian untuk TT4 ini 12 bulan atau 1 tahun dari TT yang ketiga. Ini memiliki perlindungan selama 10 tahun ya. Nah, untuk TT yang kelima itu jaraknya 1 tahun dari TT keempat. Kalau sudah TT kelima ini sudah memiliki perlindungan seumur hidup atau lebih dari 25 tahun. Jadi nanti sebaiknya Mbak Mila kalau sudah TT calon pengantin dilanjutin aja sesuai jadwal ini supaya kalau pas hamil nanti tidak bolak-balik suntik lagi ya. Nah, kemudian untuk status pemberian TT ini nih ya, jika seseorang belum pernah menerima TT atau belum pernah diimunisasi, maka ikuti jadwal lengkap TT1 sampai TT5 seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Kemudian jika sudah pernah menerima 1 atau sampai 2 dosis TT sebelumnya, dilanjutkan dengan dosis berikutnya sesuai jadwal dan interval waktu. Berarti dilanjut dengan TT3. Kemudian jika sudah menerima lebih dari atau sama dengan 3 dosis dengan jeda sesuai standar, maka dianggap memiliki perlindungan sementara. Kemudian jika sudah mendapatkan 5 dosis lengkap, maka status TT-nya itu sudah lengkap dan perlindungannya berlaku seumur hidup atau lebih dari 25 tahun. Kalau hamil lagi nanti perlu imunisasi TT lagi enggak? Kalau sudah TT kelima? Nggak usah, Tidak. sudah seumur hidup. Oh iya, sudah paham berarti ya Mbak Mila ya. Kemudian ada juga interval waktu antar dosis. Dosis TT ini tidak boleh diberikan terlalu rapat. Misalnya, masing-masing harus diberikan dengan interval minimal sesuai dengan ketentuan seperti tadi. TT1 ke TT2 sudah ada waktunya ya. Nah, ikuti saja jadwal di sini. Tuh ya Mbak Mila ya, tentang imunisasi TT. Monggo, apa masih ada pertanyaan atau barangkali ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di sini. Ya, sudah sangat jelas Bu. Oh, sudah cukup. Baik, saya catat terlebih dahulu. Udah, kalau sudah cukup jelas nanti Mbak Mila berarti bisa datang ke puskesmas nanti sekalian care dan nanti ada pemberian imunisasi calon pengantin. Oh ya udah Bu, mungkin cukup sekian aja. Saya pamit ya Bu. Ya sudah Bu, pamit dulu ya Bu. Oh iya, terima kasih kunjungannya Mbak Mila, Mas Heru. Iya.